Hampir 10 tahun dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi berjalan, janji bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan negara yang menjadi poros maritim dunia dengan pertumbuhan ekonomi hingga 7%, hanya ilusi. Tak ada sektor yang melejit dan menunjang pertumbuhan ekonomi hingga ke angka 7%, kecuali utang yang meroket hingga tembus 7.891 triliun rupiah per November tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi di luar masa pandemi COVID-19 hanya rata-rata mencapai 5%-an. Daya beli masyarakat anjlok akibat harga pangan yang terus melonjak, serta harga BBM dan tarif listrik yang terus dinaikkan, sementara di sisi lain subsidi telah dicabut. Alih-alih mengelola ekonomi untuk menyejahterakan rakyat, Jokowi justru mengizinkan ribuan tenaga kerja asing asal Cina untuk memasuki Indonesia dan bekerja di proyek-proyek dengan investor dari negara Tiongkok tersebut. Juga menerbitkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang memerangkap buruh pada sistem upah murah dan outsourcing. Dalam sistem ketatanegaraan, meski pemerintahan Jokowi mengklaim Indonesia sebagai negara demokrasi, tetapi pada praktiknya mengarah pada sistem otoritarianisme seperti di masa Orde Baru, karena yang kritis dilaporkan ke polisi oleh pendukungnya, serta dipenjarakan. Sebagaimana dialami Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Dalam kondisi semua sektor yang menurun, Jokowi ingin memperpanjang kekuasaannya. Gagal dengan wacana 3 periode, Jokowi diduga mendorong anak sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, yang berkontestasi di pemilu 2024, dan ditengarai sedang membangun dinasti politik. Dalam diskusi bertajuk Ilusi Pemilu dan Demokrasi yang diselenggarakan para sindiket di kantornya di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, eksponen aktivis 78, Indro Cahyono menyebut kalau sesungguhnya tak ada demokrasi di Indonesia. Secara eksplisit dia bahkan meyakini kalau ambisi Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan melalui anaknya, akan membuat pemilu 2024 kembali diwarnai kecurangan sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk pemilu 2019 yang mendudukkan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7 untuk periode kedua. Berdasarkan pengalamannya, Indro mengungkap bagaimana kecurangan dalam pesta demokrasi bisa terjadi. Saya sebenarnya ingin bicara demokrasi, tapi saya mensitir posisi Indonesia saat ini ya, di dalam urutan negara yang benar atau enggak. Indonesia itu masuk negara yang gagal pada urutan ke-138. Jadi kalau indikatornya udah negara gagal, pastilah ini bukan pemerintahan yang menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Itu kata orang peneliti ya, ibarat ya, demikian. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apakah ada atau tidak demokrasi, bukan soal ada tradisi atau enggak ya demokrasi. Memang tidak ada demokrasi itu, karena indikator-indikator demokrasi kita ini tidak jelas. Kita ngomong demokrasi, prakteknya dilakukan apa? Jadi beda. Kalau demokrasi dilakukan, rakyatlah yang jadi raja. Ya, anggota DPR bisa direkod. Sekarang nggak bisa wakil kita kan. Itu artinya indikator bahwa tidak ada demokrasi. Yang ada, andai kata ada partai politik, itu bukan partainya rakyat, tapi partainya ketua umum partai. Karena yang mereka yang berkuasa mutlak di mana-mana. Ketua partai ya. Nah sekarang kalau ketua partainya aja kayak Kaisang itu, Anda percaya nanti demokrasi mau jalan ya? Orang yang jualan martabak lah katakan. Pisang ya, dulu kami. Masa dengan mudah bisa jadi ketua umum partai. Ini menunjukkan balikan prinsip-prinsip demokrasi. Artinya demokrasi tanpa nilai, tanpa prinsip-prinsip, dan tanpa mekanisme, katakan mekanisme yang normal untuk jadi partai politik. Nah, perusakan demokrasi, tatanan demokrasi itu berjalan terus.
Dan yang merusak adalah kebetulan presiden kita sendiri, Jokowi ya. Saya dulu berdukung Jokowi. Ya, tapi saya nggak tahu jasanya palsu. Ya, saya kira semua ketipu dengan janji-janji. Kalau saya ingin membuktikan sampai 10 tahun, memang kita tidak tipu mentah-mentah. Calon rekrutmen pemimpin kita tidak jelas. Ya, siapa dia? Sekarang lebih-lebih nggak jelas. Dari segi umur aja nggak memenuhi syarat, bisa dimanipulasi. Ya, jadi ini sebenarnya udah negara gagal. Tadi saudara Yus bilang dari dulu memang nggak ada demokrasi sebenarnya. Yang ada adalah sosok negara yang manipulatif di dalamnya. Jadi mekanisme kenegaraan itu semua dimanipulasi. Itulah Indonesia. Dan nyatanya masyarakat diam aja, senang, ya kan? Itu dia. Karena kagum tokoh-tokoh itu seperti tokoh-tokoh wayang, raja-raja, dipuja-puja, ya. Tapi tokoh itu kan pimpinan negara. Dia harusnya mengerti mandat rakyat. Dia melanggar mandat juga masih dipuja-puja. Ini yang sakit ya. Jadi di satu pihak negara kita negara gagal, warga negaranya sakit ya, patologis, yang itu disebabkan oleh tradisi politik kita selama ini. Saya ingin katakan bahwa betul kan partai politik ini menyebabkan perubahan ini. Kalau kita usut, nggak ada partai politik nggak bikin perubahan apa-apa. Dikasih kesempatan bikin partai awal-awal ya, kemudian dimasukkan dalam konstituante, cakar-cakaran mereka. Bikin undang-undang dasar nggak benar ya. Di dalam konstituante itu kalau Anda lihat di konferensi rapat itu ditulis di sana bahwa anggota konstituante itu ketika harusnya berdebat politik, yang pimpinan tentara itu nembak-nembaki pistol di dalam ruangan. Ya, dia terjadi. Ya karena krisis tahun 59, Bung Karno membuat dekret ya. Nah semenjak itulah, seperti kata Pak Yus tadi, nggak ada demokrasi kita. Karena kita namanya DPR yang DPR GR, gotong royong, demokrasinya terpimpin. Memang nggak ada. Jadi sepanjang sejarah itu kita tidak temui tradisi bukan politik yang bisa disebut demokrasi. Belum ada. Nah, apa artinya ini? Ya kalau kita dari segi output ya sistem politik kita menghasilkan apa? Pemimpin seperti apa? Sekarang ini menurun semua. Apalagi setelah zamannya Pak Harto dikenalkan apa itu money politik, ya, politik uang. Pemilu main-main. Sebelum dihitung media Sirai sudah bilang Golkar nanti menang 70%. Ya, ini terjadi. Nggak ada. Pemilu itu di sebelah sana, klaim menang atau tidak di sebelah sini. Saat ini pun saya kira hal itu masih terjadi. Ya, masih terjadi. Nah, saya pernah coba ya jadi caleg ya pada waktu itu yang masih kecil. Sebenarnya saya ingin lihat proses demokrasi itu seperti apa. Seperti apa. Saya untuk memonitor itu saya kampanye beneran, turun ke lapangan selama 2 tahun. Bahkan partai-partai yang lain itu ikut saya kampanye yang nepeng banyak. Ada P3, ada Pancasila itu, partai macam-macam ikut saya. Ayo, saya bilang. Saya yang ngomong pada waktu itu. Saya masuk dalam ranking menang, kata kepala-kepala KPU. Tapi Pak, kita tunggu yang harus dimenangkan siapa nanti. Kepala KPU menunggu. Sekarang itu hitungan kita seperti ini. Jadi partai yang
menang walaupun suara sudah dihitung masih menunggu. Iya, Pak. Ini yang terjadi. Kalau Anda bilang ilusi, ya memang begitu. Menunggu yang menang. Karena itu ketika hitungan awal KPU benar, habis itu berubah semua. Setelah semua suara di Pondok Jakarta dan partai politik itu berunding. Berunding itu dasarnya apa? Dasarnya sens. Dia tanya KPU sebenarnya berapa? Sekian, ini berapa. Baru di situ terjadi transaksi. Debat. KPU moderatornya mencatat. Itu yang terjadi. Tidak menyajikan data sebenarnya. Inilah yang disebut ilusi, bukan ilusi fata morgana. Ya, karena ini nggak terjadi kok pemilu-pemilu nanti main-main aja. Pastilah. Karena pada waktu saya kalah, saya mau coba menggugat nih. Datanya siapa itu? Pada nangis-nangis itu istilah tamat telepon saya. Pak, maaf Pak, jangan digugat Pak. Sudah saya masuk penjara semua nanti berapa camat, berapa bulan. Dan tahu nggak, sebelum hari pencoblosan itu, rencana yang dimenangkan itu udah ada oret-oretannya. Siapa berapa, ini belum selesai. Kalau ini bisa dialihkan, nah ini dijual ke sini. Belum suara. Saya dulu di Hanura, nomor 9 ya. Bilang, Pak Indro tolong jualin suara saya. Karena rumah saya mau ambruk. Ya kan? Mana? Transaksi. Berapa satu suara ya udah? Dapat 45 juta. Sudah saya rumah kamu perbaiki. Itu yang terjadi. Saya masuk ke dalam ya. Gitu kan. Jadi semua kertas-kertas itu bohong semua. Yang dilaporkan nanti malam-malam bisa ditagih dicoret-coret. Buktinya saya dapat coretan-coretan. Yang mau saya bawa MK, istri-istri lurah itu pada nangis. Jangan malu. Itu yang terjadi. Sampai saat ini kondisinya lebih canggih ya. Manipulasi pemilu itu lebih canggih. Satu kakak kok ada anggota keluarga 1.300 ya. Itu kalau satu bapaknya satu, istrinya berapa tuh? Itu kan di depan mata, kecurangan itu dilihatkan. Tapi kita diam aja. PDIP yang katanya kritis, diam aja. Siapa lagi yang mau kritis? Artinya apa? Bahwa pemilu itu adalah sarana media untuk mereka saling berunding, ya, berdasarkan data-data yang kira-kira. Misalnya kira-kiranya itu kumpulin gambaran berapa kabupaten menang di sini, menang itu. Ya di globalin aja, menang 3 kabupaten, menang itu. Bukan jumlah suara. Nah kalau udah begitu baru berunding, terjadi perundingan siapa yang dimenangkan. Itu yang disebut ilusi ya. Saya kira ada beberapa contoh ya, ini yang dikatakan kalau memang demokratis itu ada keterbukaan, akuntabilitas. Kita ngomong luber, judil luber. Ada nggak keterbukaan? Nggak ada. Apa yang dibuka itu apa yang tertulis lain dengan apa yang dihitung. Bahkan zaman SBY itu penghitungan pakai mesin. Jadi kita input 1 suara, dia keluar 1,5. Sistemnya di KPU. Nanti ketika jumlah total, mesin itu bisa menyesuaikan sendiri. Sehingga ya Partai Demokrat pada waktu itu menang. Itu saya ngalamin sendiri, saya ke KPU. Teman saya pura-pura bilang, ini orangnya SBY, orang KPU siap semua. Kita udah siap Pak, menang. Itu saya jam 2:30 ke KPU. Ya, itu yang terjadi. Yang sekarang udah indikator kecurangan itu udah. Ya, kecurangan itu udah. Kecurangan itu dari mana? Dari rekrutmen KPU udah diatur.
orang-orangnya itu siapa udah dia, siapa dimenangkan. Ada tes psikologi bohong itu hanya untuk memenangkan orang berdasarkan tes psikologi. Itu dibayar semua. Ya orang UI dan UNPAD itulah yang paling sadis ya. Jadi kalau di sana udah dipersiapkan, ya udahlah, lu pasukan-pasukan gua untuk main curang. Baru si percil ini berunding. Kita minta begini, ya menurutnya udah cair belum? Kan begitu aja. Belum, kalau belum coret dulu dong, nggak boleh. Ini transaksi yang terjadi. Yang negosiasi namanya konsultan KPU. Nanti kayak caleg, saya caleg ya. Saya pergi ke Semarang, diikutin terus sama namanya konsultan KPU untuk negosiasi. Bapak mau bayar berapa untuk jaga suara Bapak? Saya bilang saya nggak bayar apa-apa. Dan dulu itu tim sukses saya kiai-kiai. Terakhir saya tanya, gimana Pak Kiai? Boleh bayar nggak? Enggak Pak, mending kalah daripada bayar. Padahal saya hanya diminta 800 juta. Kalau saya pilih dikit bisa dapat. Namanya. Nah ini yang terjadi sekarang. Dengan kondisi Jokowi memegang lembaga pemerintahan saat ini, titik-titik manipulasi itu sudah di tangannya. Jadi bagi partai politik, satunya namanya Amin, satunya siapa? Ganjar Mahfud, Gamal, selamat kalah, ya, selamat kalah. Itu yang saya bilang. Nah, apalagi nanti perlu pengawasan kan? Partai politik itu harus mengawasi suaranya sendiri. Orang PDIP karena bayaran kecil dari PDIP cuma dapat katakan 250.000. Golkar nawarin bayar 500.000, dia jalankan suara Golkar, bukan PDIP. Itu yang terjadi. Yang jihad beneran cuma PKS itu lah. Sampai mata benaran dia tetap di situ. Jaga suara. Oleh karena itu KPU bilang, Pak, kalau mau manipulasi jangan di kelurahan ini, kecamatan itu. Kenapa? Karena yang jaga di situ anak-anak PKS, nggak berani. Ya. Nggak berani. Jadi dia silakan di tempat lain. Bapak mau dinaikin berapa persen? Bisa kalau di kelurahan sini, tapi di sini nggak bisa. Ini udah anak-anak PKS itu. Ini yang terjadi saat ini. Jadi kalau saudara ini ngomong ilusi, saya dari dalam demikian anatomi dari pemilu kita ini. Nah, kenapa PDIP juga tetap mau ikut dan Hanura dan C3, dan kenapa Amin juga tetap ikut? Karena memang dia kayak parkir aja, kita nggak bisa apa-apa. Nunggu ada faktor X yang membuat Prabowo jatuh. Ini yang ditunggu. Jadi berlagak pilot semua, dia tahu kok suaranya udah kalah modalnya Prabowo Gibran di atas 40%. PDIP dan kawan-kawan cuma 21. Amin apalagi naik turun. Pasti kalah ya, dari segi modal suara. Nah, kalau modal tadi dikapitalisasi dengan dana yang cukup, menang ya. Karena orang Indonesia telah dibohongi ya oleh pemimpin ini untuk mengatakan bahwa pemilu itu pesta demokrasi. Jadi habis nusuk hari ini, malam ini, sore ini, besok alun-alun itu tukang jualan kaki lima, mereka makan bakso semua. Ayam penyet, ayam pesta demokrasi ya begitu, terima aja duitnya. Ada yang belum pernah makan makanan Jepang, saya makan makanan Jepang Pak semalam, besoknya main tren. Dosa kan, makan warnanya. Sukiyaki, orang. Ini yang terjadi ya. Nah, saya agak
sebenarnya ini berantakan sekali. Saya juga cerita, kecuali Anda punya data dan informasi, Anda bisa ngomong mana yang benar apa enggak. Dalam ketidakjelasan, kalau nggak punya data dan informasi, udah ada, lu KU aja, ya. Dan data dan informasi itu sebenarnya wartawan yang punya, ya. Investigatif itu wartawan. Oleh karena itu saya penasaran, wartawan itu satu wartawan harus punya 5 intelijen, ya, informan. Itu yang nyusup itu. Nah, kebetulan dipraktekkan Tempo, terakhir ya, mempraktekkan jurnalisme investigatif, dan memang Jokowi itu dikendalikan oleh Ibu Mega yang enggak. Dan orang platonis model Jokowi, kalau dengar suara cewek, dia lebih dengar itu daripada suara cowok. Loh, ini yang terjadi, benar ya? Benar. Jadi kalau memang ini pemerintah demokratis, itu indikatornya gampang. Ada akuntabilitas nggak? Jujur nggak mengemukakan angka-angka sesuai dengan apa yang dihitung? Kedua, ada rotasi kekuasaan selama 5 tahun? Ada, tapi pengennya kemarin kan 3 periode. Iya. Sekarang kita 3 periode, tapi proksi pakai anaknya, nanti Gibran. Iya, ini ada demokrasi. Pengennya pokoknya nggak ada rotasi kekuasaan aja. Makanya tadi disebut, ya itu namanya dinasti. Dinasti itu dulu 5 tahun juga bisa jadi raja, itu bedanya. Ini lumayan ini, 35 tahun. Tapi ya tetap kekurangan pengalaman, nggak bisa ngomong kan? Iya Pak, benar. Bisanya bagi duit, ya. Ngomong enggak, tiba-tiba ke bawah nyebar duit. Wah, Bawaslu, kemana Bawaslu ya? Yang ketiga, rekrutmen politik itu secara terbuka. Ada kan? Terbuka itu maksudnya menjadi caleg nggak usah bayar, menjadi calon bupati nggak pakai nyetor, ya kan? Nggak ada money politik. Kalau money politik itu nggak terbuka, memaksa orang memilih dia agar dengan uang itu. Pemilu, tadi saya bilang ada pemilu, dilaksanakan. Tapi ingat nggak bahwa Jokowi ingin pemilu itu diundur? Ya, betul. Ya, benar. Betul. Jadi pemilu ini adalah terpaksa. Ya. Terpaksa pengennya diundur. Nah, sayangnya yang partai-partai itu yang PDIP ini ya menolak. Tapi ketika pemilu dilaksanakan dia juga nggak kritis. Nggak kritis. Baru ada nggak pemenuhan hal dasar dari masyarakat atas pembangunan, mengemukakan pikiran pendapat, bisa nggak sekarang? Tapi intel-intel itu sekarang sudah masuk kementerian. Eselon 1 itu udah takut berbicara, udah dijaga intel semua ya. Terus penggeseran pegawai terjadi terus, itu yang sekarang berlangsung. Dan saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Ya, terima kasih. Mungkin perubahan ya.